Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkan." Lalu mereka pergi ke desa-desa lain, dan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanannya, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku permintaan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Tapi naik kau ngabi, kopi bosian, kopi senangan, kopi ranggayan, dan shalom. Berjumpa lagi kita selepas 2 minggu tidak datang di sini kan. Lama sudah. Jadi hari ini kita gereja telah memasuki minggu biasa, minggu ke-13. Sebab itulah pakaian padri pun warna hijau. Berarti kita back to normal one, dia bilang dalam bahasa Dusun Tambunan. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat menghadiri Misa Kudus. Banyak orang tidak ada peluang masuk merayakan Misa Kudus karena penyakit, peperangan, dan bencana alam. Dan itulah sebabkan setiap hari adalah bonus bagi kita. Apa yang kita ada, kalau kita ada uang, kita tahu ada berapa lagi uang kita di dalam bank. Tapi masa, kita tidak tahu ada berapa masa lagi kita beli hidup di dunia ini. Sebab itulah kita setiap hari diberi 2 pilihan. 1 peluang, 1 pilihan. Pilihan untuk terus tidur, tidak pergi sembahyang, atau bangun dan pergi sembahyang. Itu pilihan. Peluang untuk menyambut tubuh Kristus, mendengar firman-Nya, dan diselamatkan. Itu adalah peluang. Dan itulah sebab hari ini Yesus menjemput kita, memanggil kita untuk datang kepadanya. Dan kita lihat pembacaan pertama pada hari ini daripada kitab yang kita dengar tadi itu, Raja-Raja, dan berkisahkan tentang Nabi Elia dan Elisa, orang nunuk ragang. Kamu kenal itu? Tidak kan? Dia adalah orang pada zaman Perjanjian Lama. Dan oleh karena Elia sudah nakalanut, dia seorang nabi, dan Tuhan menyuruh dia supaya kasih pas itu dia punya pelayanan kepada seorang yang bernama Elisha. Dan Elia pun pergilah menurut apa yang Tuhan perintahkan. Seperti dikatakan, sekali peristiwa Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Elisa bin Safat dari Ebal Mahola harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau." Menggantikan Nabi Elia, sebab dia nakalanut, sudah tua, sudah macam pada Perancis, atau macam kami pun mau tua sudah juga.
Dan dia bilang, pergilah Elia menemui Elisa bin Safat. Pada waktu itu Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Berarti dia punya tabasan sawah padi luas. 12 pasang lembu. Dengan dia punya itu tempat memaradu, tempat membajak. Dan apa yang terjadi di sini? Elia lewat dekatnya dan dia kasih buang dia punya jubah. Buang jubah, melemparkan jubahnya kepada Elisa. Bila orang membuang jubah dia kepada Elisa, berarti dia mau menurunkan dia punya kuasa pelayanan itu kepada Elisa. Macam juga kalau orang ditabiskan menjadi padri, dia dikenakan pakaian. Bukan pakaian sepomen, tetapi pakaian kerendahan hati, supaya jangan jadi staring. Jadi di sini kita lihat bagaimana Elisa menyahut itu. Dan dia minta kebenaran, boleh kasih bye-bye dulu saya punya mami daddy, dia bilang. Pergilah dia bilang. Selepas itu, apa yang terjadi kepada Elisa? Dia, bila dia mau menjadi pelayan, dia kasih tinggalkan segala-galanya, termasuk dia punya lembu-lembu yang besar-besar, siat-siat, dan tempat bikin bajak. Sebelum dia pergi melayani, dia bakar semua itu, dia masak itu lembu-lembu semua, dan kemudian dia gunakan kayu api dia sebagai itu yang bikin bajak itu, supaya dia tidak akan kembali lagi membajak, tetapi melayani secara total. Dan dia masak itu lembu dengan menggunakan itu, tapi semua itu lembu pun nakalandut sudah. Jadi macam mana kasih lembut itu lembu? Soalan, macam mana kasih lembut itu lembu? Macam mana kasih lembut? Masak lama-lama. Dia punya bikin bajak itu kan berapa saja itu. Tapi jawaban dia sudah dijawab. Untuk mau kasih lembut tu lembu, kau tambah T saja. L-E-M-B-U-T. Tambah T jadi lembut. Paham enggak? Jadi berarti dia kasih tinggal semua itu dan dia ikut Elia. Macam juga ada seorang padri yang nakalanut sudah dulu. Kenapa saya pengen nakalanut? Sebab memang dia nakalanut. Memang dia sudah tua. Nama dia mendiang pada Michael Mewo. Kici orang dia. Sampai dia mati, IC dia masih merah lagi. Kasihan. Jadi waktu itu kan, hanya saya yang dapat kasih ketawa dia waktu dia masih hidup. Pada saya kasih ketawa dia kan, sampai saya takut dia mati. Sebab dia tidak berhenti ketawa. Waktu dia, sebelum dia jadi father, dia adalah mekanik radio. Dia tukang bikin radio. Umur dia mau dekat 50 tahun baru dia menyahut panggilan Tuhan. Jadi kamu lihat kan, dia memang mekanik radio, sampai dia buat apa aja radio kau kasih kan memang dia pandai bikin. Satu hari bila dia sudah jadi father, orang pergi minta bikin radio, dia tidak mau sudah. Dia bilang saya sudah tinggalkan semuanya. Fokus dia adalah kepada Yesus. Jadi begitu juga bagi kita kan, kamu semua dipanggil dalam pembaptisan, dalam pelayanan. Dan kamu telah tinggalkan segala-galanya, terutama keselesan kamu. Terutama kamu punya mimpi telundus kesedap. Kamu punya mimpi yang semalam, paksa kamu datang karena mimpi Misa Kudus. Itu pun satu panggilan. Jadi itulah sebab kita lihatkan bagaimana apabila kita mengikuti Tuhan, kita mesti tinggalkan kita punya kepercayaan karut, kepercayaan takyul. Tinggalkan semua apa yang menghalang kita untuk datang kepada Tuhan, termasuk kamu punya kelapa sawit sementara. Habis kamu ada kelapa sawit sini kan, tinggalkan dulu. Pergi dulu sembahyang begitu, Jadi itulah sebab Elisa, lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api, dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Sesudah itu bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Itulah sebab bila kita mengikuti Tuhan, banyak orang bilang, buat apa pergi sembahyang, buang masa saja. Bagus lagi kau tengok TV, tengok main bola. Bagus lagi kau duduk di rumah. Jangan lupa, setiap kali kamu datang ke gereja, kamu diubah oleh firman Tuhan dan oleh sakramen yang kamu terima. Dan sekiranya berlakunya kemalangan, kamu tidak takut sudah, di mana kamu mau pergi. Sebab Yesus berkata, akulah roti hidup. Yang makan roti ini tidak akan mati selama-lamanya. Jadi itulah sebab bila kamu pergi sembahyang dan
orang yang cakap dia bilang, buang masa saja, soalnya orang yang duduk di rumah lebih buang masa daripada kamu yang pergi sembahyang. Sebab kamu menghabiskan masa kamu dengan Tuhan. Itu saya katakan, uang kamu tahu berapa banyak lagi di poket kamu, di bank kamu. Tapi masa, kita tidak tahu berapa banyak lagi masa kita ada untuk hidup. Oke, kita lihat dalam pembacaan Mazmur pada hari ini. Bahagia aku dalam sini, jagalah aku ya Allah, sepadamu aku berlindung, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bahagian warisan dan pialaku. Engkaulah sendiri yang meneguhkan bagian yang diudikan kepadaku. Jadi, maka dari itu, kita mempunyai Allah dalam diri Tuhan Yesus, dalam pribadi Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan dan keselamatan. Jadi, jangan sia-siakan iman kita. Iman kita ini menjamin kehidupan kekal. Uang dan pangkat menjamin kehidupan hanya di bumi, tetapi di surga belum tentu. Engkau memberitahukan kepadaku, ya Allah, jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Sebab itulah kan dalam Mazmur yang lengkap keempat itu, Tuhan menawarkan kita kehidupan dalam Tuhan ada jalan kehidupan. Jadi kehidupan yang Yesus tawarkan adalah kehidupan kekal, bukan yang sementara. Banyak Tuhan-Tuhan yang lain, tetapi mereka hanya memberikan kehidupan hanya sementara. Tetapi Yesus memberikan kehidupan kekal. Sebab dia sendiri menunjukkan jalan itu. Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi dia menunjukkan kita jalan kepada Tuhan. Dan pembacaan kedua pada hari ini, kita lihat setiap manusia dipanggil untuk mengalami kemerdekaan. Tapi bagi Paulus, kemerdekaan tidak berarti bebas sebebasnya. Kemerdekaan adalah terangkatnya manusia dari dosa-dosanya dan hidup menjadi manusia baru. Kemerdekaan ini hendaknya mendorong manusia untuk hidup dalam roh. Hidup dalam roh akan mendorong manusia untuk saling melayani satu sama lain. Banyak orang bilang, ya saya telah dibaptis, saya telah merdeka, sekarang saya boleh buat dosa. Tidak. Kemerdekaan adalah apabila kita memiliki Kristus. Bila kita memiliki Kristus, kita rasa damai bukan main, walaupun berhadapan dengan berbagai cabaran dalam hidup. Dan kita lihat, Santi Paulus memberitahu semua kita dipanggil untuk merdeka. Merdeka bukan matika, merdeka. Dia bilang di sini, saudara-saudara, Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu berdiri teguh dan janganlah tunduk lagi di bawah kuk perambahan. Apa yang membuatkan kamu menjadi hamba? Pertama, karena masa lalu kamu yang sebelum ini Gurangak bin Karimput, kamu tidak dapat tinggalkan. Banyak orang, saya bilangkan, kamu menghakimi orang itu masa lalunya. Kamu tidak tahu bahwa mereka sudah diubah menjadi orang yang baru, orang yang merdeka. Jadi, tetapi dia bilangkan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Sebab banyak orang-orang kritik kita punya agama, dia bilang, buat apa lagi kamu pergi buat pengakuan? Yesus sudah bangkit, dia mati untuk dosa-dosa kita. Kalau kita buat dosa pun, oke, badai sudah kasih tebus. Jangan harap. Jangan harap, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi itulah Yesus mau supaya kita diselamatkan, kita diubah, supaya kita berhadapan dengan dunia, dengan kesengsaraan, dengan penganiayaan, kita masih dapat mengatakan, Yesus, aku percaya kepadamu. Dan sini, sebab seluruh hukum Taurat dibilangkan, apa dia katakan sini, melainkan layanilah seorang akan yang lain kerana kasih. Layani orang lain kerana kasih. Jangan kamu layani dia kerana dia ada pangkat, kerana dia banyak duit, kerana dia banyak kabun, kerana dia banyak harta. Layani dia sebagai manusia. Pertama-tama layani dia sebagai manusia. Minggu lalu ada lebih kurang 3 mau dekat 40 orang yang datang dari Selangor, dari Perak, dari Semenanjung lah, sama Sarawak, datang pi melawat kita di SPCR di Ranau.
Dan saya bawa mereka ke Gunung Rosari untuk tanam pokok-pokok. Mereka itu adalah daripada pekerja-pekerja Maswing, termasuk 3 pilot datang. Dan mereka pertama-tama saya beritahu sama dorang. Nah inilah kami pergi gereja, saya bilang kampung-kampung. Tapi pertama-tama, bila kamu datang, saya tidak tengok kamu agama Muslim kah, Hindu kah, ataupun Kristen. Pertama, bila kamu datang, saya layan kamu sebagai manusia. Sebab kita datang dari pencipta yang sama, saya bilang. Dan saya layani kamu sebagai saudara dan saudari. Saya tidak layan kamu sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Kristen atau Hindu. Saya layan kamu sebagai manusia. Itu dulu. Kalau kamu tidak dapat melayani orang itu sebagai manusia, jadi bagaimana kamu boleh melayani orang itu sebagai seorang Kristen? Jadi itulah sebabkan selepas itu mereka sangat tersentuh. Sewaktu saya bawa mereka ke Gunung Rosari dan melihat tempat itu, mereka rasa damai bukan main, walaupun bukan seagama, tapi mereka rasa diterima. Jadi itulah yang dikatakan oleh Paulus sini. Apa dibilangkan? Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain karena kasih, karena cinta kasih, karena Kristus. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, akan tetapi kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, jangan-jangan kamu saling membinasakan. Itulah bahkan kadang-kadang ada orang tidak dapat terima teguran, terus dia melanting dan dia terus react, dia bilang dalam bahasa Kimanis, terus ada reaksi yang ganas, yang membinasakan. Jadi ingat, dia bilang, jangan kamu saling menggigit, tapi terimalah semua itu dengan kasih. Seperti juga pagi tadi saya ada satu cerita. Kamu sudah dengar tuh cerita kayak itu? Belum kan? Tapi sebelum cerita, ini tentang seorang anak, umur dia hidup dengan ibu dia, mama dia. Mama dia masih ada putungan lagi. Mungkin mama dia dalam lingkungan 29 tahun. Anak dia baru tahun 3. Bila anak dia balik dari sekolah, dia bawa mangga 3 biji. Dan mama dia senang hati. Oh, dia terima kasih sama anak dia karena bawa mangga, supaya dia boleh kasih tutuk-tutuk dia, campur belacan, campur lada, campur kicap. Beliur sudah kamu. Dan selepas itu, bila dia darjah 6, dia curi ayam orang, dia balik. Tapi mama dia bilang, "Oi, terima kasih, ada juga kita punya sada, ada juga kita punya ayam lauk untuk di petang," dia bilang makan. Jadi anak itu masuk sekolah menengah, dia mencuri basikal orang. Tingkatan 1 dia mencuri. Mama dia bilang, dia bilang, "Tidak payah lagi saya tambang van kau ada basikal sudah," dia bilang. Bila dia tingkatan 5, selepas sekolah, dia pergi mencuri di satu rumah keluarga. Dia mau pergi curi handphone ke apakah. Jadi dia kedapatan, terus dia bunuh yang jadi saksi dia. Karena ketakutan dia bunuh. Jadi banyak saksi masih hidup, jadi tangkap sama dia, bawa dia pergi bayar polis, dan dia akan dihukum mati. Gantung sampai mati. Jadi selepas itu apa yang terjadi? Dia beritahu itu penjaga sana, dia bilang, "Sebelum kau mati," dia bilang, "apa permintaan kau terakhir?" "Permintaan saya terakhir adalah saya mau mama saya ada di sini sebelum saya menerima hukuman mati." Jadi dorang kasihlah. Selepas itu dong panggil mama dia dan dia bilang, "Benarkan saya kasih bisik di mama saya punya telinga," dia bilang. Jadi dia bisiklah sebelum dia hukuman mati, dia bisik sama mama dia, "Mami," dia bilang, "selama ini saya pikir apa yang saya buat adalah baik. Mami tidak pernah tegur yang saya curi mangga, curi ayam, curi basikal dan semua ini. Mami tidak pernah kasih tahu yang itu adalah salah. Jadi sekarang akibatnya saya akan mati," dia bilang. Jadi sebelum dia mati, dia gigit telinga mama dia sampai putus. Sebab dia bilang, "Selama ini kau tidak pernah tegur saya apa yang saya buat itu baik atau salah."
Dan itulah sebabkan dalam pembacaan kedua pada hari ini mengingatkan kita supaya saling menasihati dengan kasih, Pak. Tetapi ini bila kena kasih nasihat terus melanting, terus merajuk, terus tidak mau pergi sembahyang. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini juga yang Sankti Paulus ingin sampaikan kepada kita sebagai orang-orang merdeka. Dia bilang, yaitu dia mau supaya kalau mau merdeka kita harus dibimbing oleh Roh. Roh dirangkan hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, sebaliknya kamu membiarkan diri dibimbing oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukuman Taurat. Dan itulah sebab benarkan Tuhan membimbing kamu. Seperti anak tadi itu, dia dihukum gantung karena mama dia punya silap, tidak mengajar dia dengan baik, tidak memberitahu dia apa yang dibuat itu adalah salah. Itulah gereja wujud untuk membantu kita, menunjukkan kita jalan kepada kemerdekaan, kebenaran. Dan balik pada Injil pada hari ini. Injil pada hari ini balik kepada imbasan sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum dia mati, wafat. Dan dia punya pandangan adalah kepada Yerusalem. Sanalah tanda-tanda dia akan disalibkan, dia akan menderita dan disalibkan. Tapi kita lihat, sebelum itu Yesus mau mengajar tentang permuridan. Dia mau ajar dia punya murid-murid, supaya mempunyai karakteristik, mempunyai sikap-sikap seorang murid. Pertama, untuk menjadi seorang murid, kau harus mempunyai kasih, harus mempunyai cinta kasih. Tapi apa yang terjadi dalam Injil pada hari ini? Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarah pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka dia utus Yohanes dan Yakobus, orang Kimanis dan Kaningau. Tidak. Dia mengutus 2 orang muridnya ke desa orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria tidak beragam dengan orang Yahudi. Orang Samaria dianggap sebagai ajaran yang tidak bagus karena tidak mengikuti ajaran-ajaran Taurat. Dan mereka anggap ini orang Samaria ini adalah orang yang najis, orang yang kotor. Jadi mereka selalu dianggap sebagai musuh bagi orang-orang Yahudi. Dan disinilah murid-murid Yesus apabila mereka diutus untuk melalui tempat itu, mereka tidak dibenarkan dan mereka menjadi marah. Apa mereka cakap? Dia bilang, tetapi orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, bilang, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Tapi Yesus berpaling kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkan. Pertama, murid Yesus gagal sudah. Sikap mereka adalah sikap yang berdendam, sikap yang mengutuk. Saya rasa banyak sudah kamu antar orang pergi neraka, kan? Kamu ada antar orang pergi neraka kah? Jangan bilang tidak ada itu. Bila orang putung kamu orang terus pergi putungkan, tiba-tiba cilaka kau, ketulahan lah kau, mudah-mudahan kau accident. Kamu sudah antar pergi neraka. Kadang-kadang dalam bahasa dusun, go to hell. Jadi banyak sudah orang kamu antar pergi neraka. Bayangkanlah kalau kamu itu bila Tuhan nanti pada akhir zaman nanti dia tanya kenapa kamu berada di neraka, dia yang kasih masuk saya, dia yang suruh saya masuk. Oke, kalau begitu panggil dia masuk sama kamu, sebab kamu menghantar dia pergi neraka, jadi sekarang kamu ikut. Nah, jadi itulah sikap kita juga yang untuk menjadi murid Yesus, kita harus ada kesabaran. Dan kita berdoa, saya doakan mudah-mudahan kau masuk surga.
Jadi dia kalau dia masuk surga, siapa yang suruh kau masuk sini? Tuh, Bah panggil ya. Jadi itulah, daripada kita mengutuk, Yesus tidak mengajar kita untuk membinasakan. Setiap orang berhak untuk diselamatkan. Jangan kita buka pintu untuk iblis menjadikan kenyataan orang itu pergi ke mana? Neraka. Jadi itulah sebabkan kita lihat Yesus, dia bilang, dia beritahu, saya datang bukan membinasakan orang, tapi menyelamatkan. Tapi ini murid Yesus banyak yang betul-betul sudah pun jadi pengikut Kristus, mereka bangga, tapi mereka ada juga kesombongan dan ada juga sikap yang panas baran. Itu mesti mau buang itu untuk menjadi murid Yesus. Dan selepas itu apa terjadi? Dan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang lain, melainkan untuk menyelamatkan. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Dan kita lihat sini, kalau orang tidak dapat menerima kau di satu tempat, pergilah tempat yang lain. Luas ini dunia. Kalau kamu tidak boleh limpas pergi ke KK melalui jalan tanpa lori, ikut jalan Tambunan. Luas itu, jangan kau pergi cari gaduh. Jadi kalau orang tidak dapat terima kau karena kau tidak makan bosau, pergi ke tempat lain yang ada jual KFC. Kalau orang tidak dapat terima kamu karena kamu kurang handsome, pergilah tempat yang banyak orang buruk, yang muka orang macam jalan telupin tidak pandai rata, sama macam beruti 4 segi. Pergilah di sana. Luas banget tempat. Jadi itulah sebabkan cara Yesus ada cara yang penuh dengan cinta kasih dan diplomasi. Dan dalam perjalanan Yesus itu ada orang pergi jumpa sama dia. Dia bilang, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, nah, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. I will follow you. Dimanapun kau pergi, dia bilang. Siap kan, bagus. Tapi Yesus, bukan dia bilang dia tidak mau, bilang oke, marilah ikutku, dia bilang. Tetapi Yesus bilang, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai kepalanya untuk limpang-limpang, tidur. Dan di sana ada orang tercabar. Saya pikir kalau mengikuti Yesus banyak faedah-faedahnya. Kau ada katil, karena sedia ada Dunlop pillow, kau kena kasih ekon, kau kena kasih handphone. Tahu-tahu tiada pula tempat tinggal, dia bilang. Jadi orang itu berkata, izinkan aku mengubur bapakku dulu, dia bilang. Terus buat alasan. Dan itulah, apabila kita dipanggil, seorang murid Yesus harus jangan mengharapkan uang, jangan mengharapkan pangkat, jangan mengharapkan keselesaan. Sebab bila kita melayani, kita harus berhadapan dengan banyak cabaran. Pernah sekali saya pergi satu kampung, sudah pun saya bosau bakas, masih lagi saya beli makan, tapi bosau pungit, ada susah sikit saya mau talan. Tetapi karena lapar, saya tengok orang kan dia makan tidak sakit perut, tidak mati. Kau tahu macam mana tuh rasa itu bosau pungit? Macam pungit lah. Terus saya tambah lada banyak kan, makan tidak sudah terasa. Dia punya lansi. Jadi itulah kan, kalau kau pergi itu melayani, makan apa yang kena beri makan, bah. Kau jangan bilang, tidak mau ada sardin saya. Berarti cara kamu pun begitu pun tidak boleh jadi murid sudah itu. Pemuridan, makan apa yang dihidangkan. Kecuali sendok sama piring jangan makan. Yang lain kau boleh makan. Jangan susah. Kalau lo makan tidak mati, kau makan pun kau tidak akan mati. Paling-paling pun cirit-birit saja. Jadi itulah sebabkan Yesus berkata kepada mereka, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu kepada seorang lain itu berkata, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Bapak dia belum mati pun dia mau pergi kubur sudah. Banyak alasan. Bila mau pergi sembahyang banyak alasan. Kalau hujan sedikit, Allah
Tuhan paham itu hujan. Tapi kalau ada pengginuman di sana, hujan kah, guntur kah, ada main bola sana, sanggup kamu datangkan, tidak ada alasan. Jadi inilah kan, kalau menjadi murid Yesus, selalu kita fokus kepada, kalau macam orang ada penyakit, macam kemarin, ada orang telepon, Father, saya punya abang sekerat maut, sudah mau satu-satu lagi nyawa dia. Panggil Father tidak ada, tapi kenapa kau panggil saya sini Randau, dia di Likas. Saya bilang, kalau saya dekat saya boleh pergi, tapi saya berada di sini. Tapi kau saja yang saya terpikir, Father, saya selalu ikut kau punya live streaming. Pandai pula kamu tengok, saya bilang. Jadi selepas itu, saya beritahu, kau telepon nih Father, pasti dia datang. Kalau pagi, Father susah mau datang sebab banyak kawin. Jadi selepas dia telepon tuh, pindikan cerita, habis. Karena pindikan cerita kan, pindikan cerita tuh Father sampai di sana kira-kira 4 lebih. Selepas pengurapan, orang itu meninggal. Dia meninggal dengan menerima itu sakramen. Jadi itulah sebabkan bila kita berhadapan dengan kematian, kita tidak tahu bila masanya, tetapi itulah bila ada persiapan, kita tidak takut apa yang berlaku selepas itu bah. Itulah kita dipanggil untuk memberi pengharapan kepada orang-orang seperti ini. Tetapi orang ini banyak alasan. Dia bilang, izinkan aku pergi mengubur bapakku, dia bilang. Tetapi Yesus menjawab, biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Berarti very urgent, dia bilang dalam bahasa dusun Kimaragang. Dia bilang itu memberitakan kabar baik itu sangat-sangat penting, disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau kita kasih tunda-tundakan, kita tidak ada peluang lagi. Macam musim pandemik, kita ada peluang. Sekarang penyakit baru, monkeypox, dia bilang yang timbul bulat-bulat di dalam kulit-kulit semua itu. Paling bahaya. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus, supaya orang itu mengikut, biarlah orang mati mengubur orang mati, berarti jangan pelambatkan ini pelayanan. Jangan pelambatkan, jangan tunda-tundakan membawa kabar baik kepada orang-orang yang memerlukan. Sebab banyak orang menunggu kabar baik bah. Sebab setiap hari mereka mendengar kabar buruk, penghakiman, pengumpatan dan macam-macam. Mereka mau menerima kabar baik bah. Jadi siapa yang akan diutus adalah kita semua. Dan di sini juga, Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkan aku meminta kebenaran dari keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi, tanya diri kamu, apa yang menghalang kamu untuk datang ke gereja? Saya tahu musim pandemik dulu yang menghalang kamu pergi gereja adalah kamu punya kaladi dan kamu punya hati-hati, takut kena curi. Tapi sekarang sudah habis dia punya pandemik. Apa yang menghalang kamu datang ke gereja? Tanya, mungkin kamu punya harta yang bertimbun-timbun di rumah, ataupun mungkin kamu ikut itu forex untuk mau tengok kamu punya naik saham, ataupun yang menghalang kamu adalah karena kemalasan kamu, ataupun keraguan kamu, ataupun apa yang menghalang kamu datang ke gereja pada saat ini. Mungkin kamu menunggu telepon daripada sumandak kamu yang ke-13, atau tanah wagu kamu yang ke-15, ataupun kamu sedang menunggu panggilan. Tanya diri kamu. Itulah sebab bila kita dibaptis, kita harus jalan terus. Jangan lagi banyak full stop, koma, semua itu. Jalan terus. Sebab Yesus bila dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang sering kali meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi berusahalah, tanamkan itu sikap kerinduan untuk mendengar dan menyambut tubuh Kristus. Sebab melalui dia, kehidupan, keselamatan ada dalam tangannya. Amin.